Nah, sekarang kita akan membahas 5 soal tentang kalor jenis. Soal yang pertama, sebuah logam dengan massa 200 gram menerima kalor sebesar 4.200 joule sehingga suhunya naik dari 25 derajat menjadi 45 derajat. Hitung kalor jenis. Nah, ini kita hitung kalor jenis ya berarti. Rumus utamanya apa? Q sama dengan M kali C kali delta T. Berarti kalau nyari C adalah Q per M kali delta T. Kenapa bisa kayak gini? Karena Q-nya pindah ke sini, C-nya ke sini, yang lainnya turun ke bawah. Gitu ya. Kayak piramida. Untuk ya, kayak piramida. Oke, apa yang diketahui dari rumus ini? Q-nya ada nggak? Ada, 4.200 joule. Boleh pakai gini, dik lagi kayak tadi pas pengerjaan suhu. Dik, Q sama dengan 4.200 joule. Terus, masanya berapa? 200 gram. Karena menggunakan kalor jenis, otomatis menggunakan kilogram. Berapa? 0,2 kilogram. Terus, delta T-nya 45 kurangin 25. Sama dengan 20 derajat Celcius. Oke, tinggal dimasukin. Berapa? 4.200 per 0,2 kali 20 sama dengan berapa? 0,2 kali 20 berapa? Empat. Oke. 4.200 per 4 gitu. Jadi sama dengan 1,050. Benar enggak? 1.050 kilogram per joule derajat Celcius. Ya, jadi jawabannya 1.050. Ya, gitu ya. Jadi ketika ada rumus, udah pokoknya biar gampang ya. Ketika ada soal cerita kayak gini, antum-antum semua dicatat dulu apa yang diketahui atau apa yang jadi modal antum buat nanti mengerjakan soal. Nanti setelah itu antum bisa tuh otak-atik rumus yang tadinya baku seperti ini di otak-atik biar bisa menemukan jawaban sesuai dengan kebutuhan yang ada. Seperti itu. Ya, terus ini 0,2 kali 20 kan jawabannya 4 ya. Terus nanti 4.200 bagi 4, 1.050 kg per joule derajat Celcius. Oke. Gitu ya, kurang lebihnya untuk nomor 6. Jadi kalian pahami dulu. Makanya saya selalu menekankan kepada antum-antum semua, jangan pernah menghafal rumus. Tapi kalian mencoba memahami rumus, maka itu semua akan lebih mudah untuk menjawab. Apalagi ketika sudah menggunakan kayak gini, diketahui ininya berapa, maka akan lebih mudah dibandingkan tidak menggunakannya seperti itu. Oke, sekian jawaban nomor 6. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita lanjut ke nomor 7. Oke, sekarang lanjut nomor 7. Diketahui kalor jenis air adalah 4.200 joule per kilogram per derajat Celcius. Berapakah kalori yang diperlukan untuk memanaskan 2 kg air dari suhu? Ini pakai rumus biasa, enggak usah diotak-atik. Sudah. Main diotak-atik. Q sama dengan M kali C kali delta T. Diketahuinya apa aja? Ada apa aja? Ada M, masanya berapa? Mana masanya? 2 kilo. C-nya berapa? 4.200 joule per kilogram derajat Celcius. Suhunya berapa delta T-nya?
80 kurangin 30 sama dengan 50 derajat Celcius. Maka tinggal dimasukkan ke rumus, tidak usah diotak-atik lagi karena satuannya sudah sama semua. Yang massa menggunakan kilogram, yang suhu sudah menggunakan derajat Celcius. Tinggal dimasukkan 2 kali 4200 kali 50 sama dengan 2 kali 50 100 kali 4200 sama dengan 42, nolnya ada 4. 1, 2, 3, 4. 420.000 joule atau 420 kilojoule. Gampang banget. Kalau misalkan antum sudah paham menggunakan rumus yang mana. Rumus bakunya untuk pelajaran kalor adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Ketika misalkan nyarinya kalor, berarti menggunakan rumus yang seperti ini. Tapi ketika kita ingin mencari kayak tadi C-nya, kalor jenisnya, maka tinggal diubah. Begitu pula nanti ketika nyari massa atau nyari suhu yang terakhirnya seperti apa. Oke, begini ya, tinggal dimasuk-masukkan. Seperti biasa jangan lupa diketahui apa saja yang ada di soal cerita ini. Kenapa saya menggunakan soal cerita? Karena biasanya soal-soal cerita ini lebih asik untuk mengecoh. Banyak kecohannya atau apa gitu. Bahasa-bahasa yang menyebalkan gitu kan. Yang ambigu yang akhirnya beda, salah arti, salah apa, macam-macam lah. Oke, sekian jawaban nomor 7. Kita akan lanjut dengan soal nomor 8. Oke, lanjut nomor 8. Masih sama tentang kalor karena kan tadi dari nomor 6 sampai 10 tentang kalor. Sebuah benda memiliki massa 500 gram dan kalor jenis 900 joule per kilogram derajat Celcius. Jika benda tersebut melepaskan kalor sebesar 13.500 joule, berapa besar penurunan? Nah, tadi kita sudah mencari kalor jenisnya, sekarang kita tinggal nyari delta T-nya. Berapa penurunan suhunya? Nggak tahu. Seperti biasa, rumus yang digunakan adalah Q M kali C kali delta T. Ini rumus utamanya. Karena kita mau nyari delta T, maka delta T sama dengan Q per M kali C. Sama halnya kayak tadi pas kita nyari C. C-nya di sini, Q sama delta T sama M-nya di bawah. Kalau nyari M, Q-nya di atas, C sama delta T-nya di bawah. Itu kurang lebihnya. Sekarang kita tulis dulu ada apa aja diketahuinya. Massa 500 gram. Ubah dulu ya ke kilo, jangan lupa karena satuannya kilogram. Jadi 0,5 kilogram. Terus apalagi? Kalor jenisnya 900 joule per kilogram derajat Celcius. Terus sama Q-nya 13.500 joule. Tinggal dimasukin, gampang. Masukin ke rumus yang ini ya. 13.500 per 0,5 kali 900. Ya kan? Berarti tinggal sama dengan 13.500 per 450. Hitung pakai kalkulator, jawabannya adalah 30 derajat Celcius. Kenapa 30 derajat Celcius? Karena 13.500 dibagi 450 adalah 30 derajat Celcius. Selesai. Gampang. Ya. Jadi tetap kunci utamanya adalah ketika antum sudah memahami ini rumus utama, maka ketika diubah-ubah pun jadi lebih gampang. Jadi kalau sama dengan tuh istilahnya itu berlawanan. Kalau gimana ya? Kalau sama dengan itu istilahnya tidak sejajar.
tapi melainkan atas bawah. Pada hakikatnya seperti itu. Makanya ketika yang ditanya delta T, Q-nya di atas, MC-nya di bawah. Karena kalau MC delta T itu setara derajatnya. Karena menggunakan perkalian. Nah, tetapi kalau misalkan sudah sama dengan, itu akan menggunakan pembagian. Maka dari itu Q di atas, M kali. Sebenarnya rumusnya itu seperti itu. Q di atas per MC delta T. Sebenarnya kayak gitu utamanya. Akan tetapi ketika menggunakan mencari Q, maka mereka akan sejajar. MC delta T memang sejajar dengan Q menggunakan tanda sama dengan. Oke, seperti itu ya. Pokoknya kami berharap antum semua memahami rumus. Tidak menghafal. Jangan pernah menghafal. Kayak misalkan antum ngafal rumus untuk nyari Q, ngapal rumus untuk nyari delta T, ngapal lagi rumus buat nyari C, ngapal lagi untuk nyari massa. Banyak. Tapi akan tetapi jika antum sudah paham satu, sudah paham ini Q, MC, delta T, maka antum mau di gimana pun akan tetap paham. Kok bisa? Contoh saja seperti ini. Ketika antum nyuci baju kan antum paham harus apa sih? Harus bagaimana sih pemberian sabunnya? Makanya ketika menggunakan mesin cuci antum bisa, ketika menggunakan ember antum bisa, ketika ngelondri pun antum bisa. Itu adalah jalan untuk mencari bagaimana baju biar bersih. Caranya dicuci. Kalau cuci sendiri, caranya begini stepnya. Kalau laundry, stepnya begini. Kalau pakai mesin cuci, stepnya begini. Sama aja kayak kita mencari jawaban di soal ini. Kita tahu nih, mau mencari Q. Ya kan? Rumus utamanya mau nyuci baju istilahnya Q itu. Caranya gimana? Laundry, ini gitu. Macam-macam. Begitu pula ketika nanti carinya lagi seperti itu. Jadi kita analogikan seperti itu. Jangan pernah menghafal sesuatu karena ketika menghafal antum lupa hilang. Tapi ketika paham antum tidak akan lupa karena sudah nempel di pikiran antum. Oke? Kurang dan lebihnya jangan lupa diketahui apa saja, dicek yang kita punya di soal cerita. Terus bagaimana nanti untuk mencari jawabannya seperti apa ya, seperti itu kurang dan lebihnya. Oke? Kurang dan lebihnya seperti itu untuk jawaban nomor 8. Kita lanjut ke soal nomor 9. Oke. Lanjut. Sekarang kita lanjut ke nomor 9. Masih sama, nyari kalor, makanya saya rumusnya enggak saya hapus. Sebuah es batu, ingat es batu itu nggak mungkin suhunya di atas 0, pasti di bawah. Dengan massa 1 kilo berada pada suhu, nah kan, negatif 10 derajat Celcius. Diketahui kalau jenis es adalah 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Berapakah jumlah kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhunya hingga 0 derajat Celcius? Sebenarnya ini menaikkan suhunya hingga 0 derajat ini tuh hanya kecohan. Sebenarnya enggak nyari suhu, enggak nyari apa, enggak. Karena tetap berapakah jumlah kalor yang diperlukan. Nah, sementara menaikkan suhu hingga 0 derajat ini adalah suhu yang keduanya. Karena suhu awalnya kan negatif. Kalau ke 0 kan berarti naik, bukan malah turun ya, guys. Naik. Oke. Karena as always kita harus menggunakan dik. Ya. Diknya apa aja? Ada apa aja? Ada massa? Ada 1 kilo. Ada kalor jenis? Ada 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Ada apa lagi? Delta T. Delta T-nya 0 kurang 10. Dengan 10. Gini, tinggal dimasukin saja. Gampang, guys. Q sama dengan M-nya 1 kali 2100 kali 10. 10 kali 2100 dengan 21.000 Joule atau 21 kilojoule. Terlalu gampang ya soalnya. Ya saya sebenarnya bilang gampang karena ya kita pahami bersama. Kita pahami bersama dari rumus yang ini. Jadi antum-antum semua ketika mengerjakan soal ya saya bilang jangan pernah menghafal. Ketika antum menghafal lupa biar hilang.
Ketika kalian memahami, mendalami, mengerjakan soal kayak gini, ketika apalagi yang diketahui sudah tahu semua, tinggal masukin aja angkanya ke rumus-rumusnya. Gampang. Jangan lupa, pokoknya utama dan paling utamanya antum ketika mau mengerjakan soal, baik itu soal ini ataupun soal suhu, itu harus tahu rumus utamanya terlebih dahulu. Ketika tahu rumus utamanya terlebih dahulu, baru antum masukkan ke sini. Antum buat nih data diketahui, apa aja yang diketahui dari mana? Dari cerita, dari soal, apa aja yang diketahui? Oh, ini. Dibandingkan ke rumus, udah ada semua belum? Ketika ada semua, yang di sininya ada semua, tinggal dilanjutkan. Akan tetapi ketika ada Q tapi yang lainnya, menggunakan rumus yang lain. Seperti itu. Paham? Ya, sudah paham. Oke, ini adalah jawaban nomor 9. Insya Allah kita akan lanjut ke jawaban nomor 10. Nah, sekarang kita sampai di nomor 10 asli, yang artinya kita sudah sampai di penghujung latihan soal yang udah bikin kita agak pusing, agak panas ya. Ada tadi memang kita nyut-nyutan kepala sebenarnya ketika mengerjakan soal. Oke, sekarang kita nomor 10. Sebenarnya masih sama tentang kalor jenis, makanya rumus tidak pernah saya hapus rumus bakunya. Biar apa? Biar ini juga sebagai pembelajaran juga buat antum-antum semua. Ya, jangan pernah dihapus rumusnya. Jangan pernah dihapus, karena nantinya kalau dihapus, ditambah antumnya mode menghafal, ketika lupa bubar. Gitu kan. Makanya kita tetap cantumkan rumus di sini. Oke, sembari bikin diketahui. Sebenarnya kalau misalkan mau lebih rapih itu kayak diketahui, ditanya, dijawab. Diketahuinya apa aja, ditanya apa yang ditanya, dijawab menggunakan rumusnya. Ini jawabannya seperti ini gitu loh. Nah, kalau untuk diketahuinya apa? Ada masa? Masa ada. 2 kilo. Kalor jenis 400 Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T 80 kurangin 30 dengan 50 derajat Celcius. Ada semua? Ada, tinggal masukin. Q sama dengan M-nya berapa? 2 kali C kali 50. 100 kali 400. 4, 2, 3, 4. 40.000 Joule atau 40 kilojoule. Selesai. Soalnya memang apa ya? Segampang itu gitu kan, kayak buat menjawab sebenarnya segampang itu. Nggak kalau misalkan antum bilang tak segampang itu, ya bagi saya gampang, tapi sebenarnya bagi antum juga sebenarnya akan gampang ketika antum menyimaknya dengan baik, memahaminya dengan baik, semuanya akan merasa lebih mudah, lebih gampang gitu. Makanya saya tekankan sekali lagi, antum jangan pernah menghafal rumus, akan tetapi alangkah baiknya antum memahami rumus. Kenapa sih kita harus memahami rumus? Kita biasa memahami apa namanya, pelajaran agama lebih penting. Memang agama lebih penting, akan tetapi yang kita pelajari konversi suhu, kalor jenis, ini adalah basicnya untuk di ilmu sains. Suhu untuk di ilmu fisika, kimia, dan fisika kimia. Kalau ini lebih ke fisika dan kimia juga sih. Kita akan belajar ini basic ilmu fisika kimia. Jika kalian bisa melewati, insya Allah ketika ada soal yang di high level lagi, kalian bisa menjawabnya. Oke, baik. Kurang dan lebihnya itu dari kami. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang sudah kami perbuat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.